sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teguh Amin, SPDMO. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah yang sesuai saya upload RPS-nya untuk kegiatan sertifikasi dosen pada gelombang 4 ini. Di mana pada semester ini saya mengajarkan mata kuliah Business English and Communication pada mahasiswa semester 7. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengaplikasikan bahasa Inggris dalam berkomunikasi di bidang bisnis. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menyampaikan materi bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar, di mana seperti biasa kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa pendidikan bahasa Inggris pada umumnya, namun juga mampu menggunakan bahasa Inggris yang berkaitan dengan bidang bisnis dalam berkomunikasi di dunia kerja lainnya. Dalam arti lain, profil lulusan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tidak hanya mampu menjadi seorang guru, tetapi juga bisa berkarir di bidang lainnya, seperti misalnya menjadi seorang pemilik kursus bahasa Inggris, di mana mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan dalam pengajarannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dan dibebankan pada mata kuliah, sikap yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menginteraksi nilai norma dan etika akademik. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta bertanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keragaman budaya, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. Mengintralisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun pengetahuan yang akan dicapai, 1. Menguasai gambaran atau ruang lingkup Business English and Communication. 2. Menguasai berbicara dengan orang lain dalam situasi bisnis. 3. Menguasai membuat surat menyurat atau korespondensi dalam bidang bisnis. 4. Menguasai menggunakan telepon dalam bidang bisnis. 5. Menguasai menulis laporan, membuat catatan, merangkum pembicaraan dalam bidang bisnis. 6. Menguasai berbicara tentang kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan. 7. Menguasai mempersiapkan sebuah presentasi dalam bisnis. 8. Menguasai membuat penawaran barang dan jasa dalam bidang bisnis. 9. Menguasai melakukan proses transaksi pembayaran dalam bidang bisnis. 10. Menguasai memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan produk dalam bidang bisnis. 11. Menguasai mengambil bagian dalam sebuah rapat formal dan informal dalam bidang bisnis. 12. Menguasai melamar pekerjaan dan mempromosikan diri dalam sebuah interview dalam bidang bisnis. 13. Menguasai menjual dan membeli produk, melakukan negosiasi langsung ataupun melalui telepon. 14. Membuat sebuah rencana bisnis sebagai aplikasi dari materi yang sudah dipelajari. Dan adapun keterampilan umum, 1. Mampu menerapkan pemikiran logis.
kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik seni. 4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7. Mampu mempertanggungjawabkan atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihannya dan mencegah plagiasi. 10. Cerdas memilih dan memilih pendekatan dan metode riset yang sesuai untuk memecahkan permasalahan bahasa Inggris yang berkembang di masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai konservasi dan menumbuhkan karakter. Dan adapun keterampilan khusus, 1. Mampu membaca isi teks bahasa Inggris dengan tema komunikasi bisnis. 2. Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan tema komunikasi bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu menguasai gambaran ataupun ruang lingkup Business English and Communication. 2. Mahasiswa mampu berbicara dengan orang lain dalam situasi bisnis. 3. Mahasiswa mampu membuat surat menyurat dalam bidang bisnis. 4. Mahasiswa mampu menggunakan telepon dalam bidang bisnis. 5. Mahasiswa mampu menulis laporan, membuat catatan, merangkum pembicaraan dalam bidang bisnis. Mahasiswa mampu berbicara tentang kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan. 7. Mahasiswa mampu mempersiapkan sebuah presentasi dalam bidang bisnis. 8. Mahasiswa mampu membuat penawaran barang dan jasa dalam bidang bisnis. 9. Mahasiswa mampu melakukan proses transaksi pembayaran dalam bidang bisnis. 10. Mahasiswa mampu memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan produk dalam bidang bisnis. 11. Mahasiswa mampu mengambil bagian dalam sebuah rapat formal dan informal dalam bidang bisnis. 12. Mahasiswa mampu melamar pekerjaan dan mempromosikan diri dalam sebuah interview dalam bidang bisnis. 13. Mahasiswa mampu menjual dan membeli produk, melakukan negosiasi langsung ataupun melalui telepon. 14. Mahasiswa mampu membuat sebuah rencana bisnis sebagai aplikasi dari materi yang sudah dipelajari. CPL sub CPNK 1. Gambaran ruang lingkup Business English and Communication. Yang kedua, berbicara dengan orang lain dalam situasi bisnis. Yang ketiga, membuat surat menyurat dalam bidang bisnis. Keempat, menggunakan telepon dalam bidang bisnis. Kelima, menulis laporan, membuat catatan, merangkum pembicaraan dalam bidang bisnis. Keenam, berbicara tentang kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan. 7. Mempersiapkan sebuah presentasi dalam bidang bisnis. Kedelapan, mid-test. 9. Membuat penawaran barang dan jasa dalam bidang bisnis. 10. Melakukan proses transaksi pembayaran dalam bidang bisnis.
11. Memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan produk dalam bidang bisnis. 12. Mengambil bagian dalam sebuah rapat formal dan informal dalam bidang bisnis. 13. Melamar pekerjaan dan mempromosikan diri dalam sebuah interview dalam bidang bisnis. 14. Menjual dan membeli produk, melakukan negosiasi langsung ataupun melalui telepon. 15. Membuat sebuah rencana bisnis sebagai aplikasi dari materi yang sudah dipelajari. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan Business English and Communication, di mana bahan kajian ataupun materi pembelajaran pertemuan pertama itu Introduction to Business and English Communication. Pertemuan kedua, Introduction to Yourself and Talking to People. Pertemuan ketiga, Letters, Faxes, and Memos. Pertemuan keempat, On the Phone. Pertemuan kelima, Summarize, Notes, Reports. Pertemuan keenam, Working Together. Pertemuan ketujuh, Planning and Getting Presentation. Dan pertemuan ke-8 itu Mid Test. Pertemuan ke-9 International Trade. Pertemuan ke-10 Money Matters. Dan pertemuan ke-11 Marketing. Pertemuan ke-12 Meeting. Pertemuan ke-13 Job and Careers. Pertemuan ke-14 Sales and Negotiation. Dan pertemuan ke-15 Special Project, di mana dalam mata kuliah ini saya mengambil sumber bahan untuk pengajaran ataupun buku sebagai bahan pustaka. Yang pertama dari referensi Jonas and Alexander, update edition tahun 2000 dengan judul New International Business English Students Book, Cambridge University Press. Yang kedua, Sweeney Simon, second edition, English for Business Communications, Teacher's Book, Cambridge University Press. Adapun proses pengajaran yang saya lakukan pada setiap mata kuliah adalah sebagai berikut. 1. Pada pertemuan pertama, pada setiap mata kuliah, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan metode ceramah. Hal ini saya lakukan karena sebagai kelas pengenalan awal pada mata kuliah yang akan dipelajari. 2. Kemudian saya menyuruh mahasiswa untuk membuat kelompok yang nantinya akan digunakan sebagai kelompok presentasi dan juga kelompok tugas akhir semester. 3. Mahasiswa akan melakukan presentasi pada setiap pertemuan berikutnya sesuai dengan subtopik yang akan dipelajari di setiap pertemuan. 4. Sebelum melakukan presentasi, mahasiswa sudah saya berikan berupa video yang sesuai dengan topik materi sebagai sumber bahan mereka untuk membuat materi presentasi. Dan proses ini juga saya lakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi awal kepada mahasiswa yang akan melakukan presentasi. Kelima, pembuatan kelompok ini dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam bekerja sama membuat materi pelajaran secara mandiri sebagai pengetahuan awal mereka sebelum mendapatkan penjelasan lebih jauh dari dosen pengampu, dan juga membuat mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap materi yang akan mereka presentasikan secara bersama. Keenam, presentasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa kepercayaan diri mahasiswa dalam berbicara dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan bahasa Inggris mereka serta dapat melakukan komunikasi kepada para mahasiswa lainnya melalui interaksi presentasi. Adapun proses pemberian tugas kepada mahasiswa, saya melakukan dengan cara seperti berikut. 1. Tugas mandiri. Tugas ini dikerjakan mahasiswa pada setiap pertemuan, di mana mereka harus membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan kelompok yang maju dengan tulisan tangan. Dan juga ditambahi dengan tugas bersifat pembuatan video jika materi berkaitan dengan praktek. Misalnya pada pertemuan kedua itu dengan topik Introduction to Yourself and Talking to People, saya menyuruh mahasiswa untuk membuat sebuah video
bagaimana mereka mempresentasikan atau membuat introduction diri tentang mereka dalam bahasa Inggris. Yang kedua, tugas kelompok akhir semester. Tugas ini diberikan kepada setiap kelompok mahasiswa untuk membuat sebuah proyek, yaitu English Business Presentation Video, di mana dalam video tersebut mahasiswa harus mampu membuat perencanaan bisnis atau bisnis proposal sampai dengan proses manajemen atau pengelolaannya dan pemasarannya. Adapun bentuk penilaian ataupun asesmen yang dilakukan sebagai nilai akhir semester, yaitu berdasarkan sistem penilaian yang dipersyaratkan dari universitas, yaitu 1. Kehadiran dengan bobot 10%, 2. Tugas dengan bobot 15%, 3. Kuis dengan bobot 5%, 4. Ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan 5 ujian akhir semester dengan bobot 40%. Demikianlah penjelasan dari video yang saya buat ini untuk sebagai penyampaian saya dalam deskripsi mata kuliah. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.